Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalfatri Syafiarpiani, kelas 92, ingin menceritakan kisah keteladanan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar Asy-Siddiq. Umar yang semula hidupnya sebagai pimpinan kafir Quraisy yang selalu menghalangi dan mengganggu Rasulullah SAW dalam syiarkan Islam. Akhirnya dengan hidayatullah, Umar bin Khattab menjadi mu'alaf. Karena karakter dan sifat kepribadiannya, Umar diterima dengan sangat baik oleh Rasulullah SAW sebagai sahabat untuk perjuangkan Islam. Bahkan setelah Rasulullah SAW wafat, Umar terus ikut mengawal gerak dan siar Islam, sehingga beliau diamanati sebagai khalifah kedua setelah Abu Bakar Asy-Siddiq wafat. Untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks, kiranya sudah sepatutnya lah berbagai kebaikan yang ada pada Khalifah Umar bin Khattab dapat diteladani, yang diantaranya yang pertama, pemberani. Umar bin Khattab merupakan sosok yang sangat pemberani. Beliau pemberani menegakkan kebenaran yang diyakini ketika menjadi salah satu pimpinan kaum Quraisy, terus menjadi sahabat Rasulullah, hingga sampai pada waktu Umar bin Khattab menjadi khalifah. Pada saat menjadi sahabat Rasulullah SAW, syiar dan dakwah Islam menjadi terbuka, tidak sembunyi-sembunyi, bahkan dengan terang-terangan. Dengan demikian diharapkan sekali semua umat Islam berani menegakkan kebenaran. Sederhana, Umar bin Khattab adalah sosok pemimpin yang memiliki sikap sederhana. Walau beliau sudah menjadi pemimpin, hidup beliau dan keluarganya masih tetap sederhana. Umar tidak pernah tinggal di sebuah istana, rumah mentereng ataupun gedung yang tinggi, tetapi beliau tinggal di sebuah bangunan sederhana dekat masjid, dan lebih sering berada di masjid. Bahkan beliau lebih sering tidur di atas pelepah kurma daripada kasur yang empuk, atau ketika beliau tidak melebihkan harta rampasan yang dibagikan di antara kaum muslimin. Beliau benar-benar membatasi penggunaan fasilitas negara. Umar bin Khattab bersikap fair dalam mengawal tugas pemerintahan. Meskipun beliau seorang pemimpin, namun beliau tetap adil terhadap rakyat dan keluarganya. Jika keluarganya bersalah, beliau tetap menghukumnya sebagaimana jika rakyatnya bersalah. Bahkan terhadap keluarganya yang bersalah diberi hukuman yang lebih berat. Jika orang berbicara tentang keadilan yang murni tanpa cacat, orang akan teringat pada keadilan Umar. Gemar musyawarah, Umar bin Khattab adalah sosok pimpinan yang ketika menjabat gemar bermusyawarah. Banyak kita jumpai pada saat sekarang ini para pemimpin yang tidak mau bermusyawarah dengan rakyatnya terkait kebijakan yang hendak dilakukan. Beliau adalah sosok yang tidak pernah memposisikan dirinya sebagai seorang penguasa, akan tetapi beliau beranggapan bahwasanya memiliki kedudukan yang sama dengan anggota musyawarah lainnya. Beliau tidak pernah merasa paling tahu dan semena-mena. Beliau senantiasa menanamkan perasaan bahwa rakyatnya adalah guru yang akan menunjukkan jalan kebaikan, menyelamatkannya dari kesengsaraan hisab di akhirat kelak. Membedakan yang hak dan batil. Umar bin Khattab adalah sosok pimpinan yang berani dan bisa bedakan yang iman dan kafir, membedakan yang hak dan batil, berjuang hidup dalam kebenaran dan mati dalam kebenaran. Dengan komitmen Umar bin Khattab dalam menegakkan kebenaran, gigih perjuangkan antara yang hak dan yang batil. Dalam kapasitas inilah Umar bin Khattab mendapatkan julukan Al-Faruq. Kantor atau tempat kerja, masyarakat, kita dapat implementasikan keteladanan Umar bin Khattab, cara hidup yang baik yang sangat bermanfaat untuk membangun keluarga yang baik, terutama tugas kekhalifahan dimanapun berada. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.